Halo teman-teman, bergabung kembali dengan Kak Wawan di channel berfisika.com. Channel yang membahas segala hal materi ataupun soal-soal yang susah ataupun menengah ataupun ringan tentang fisika dasar. Oke teman-teman. Kali ini kita akan membahas masih tentang gerak gerak melingkar teman-teman. Nah, cuman perbedaannya kali ini gerak melingkarnya adalah tidak beraturan. Artinya si kelajuan benda itu atau partikel itu si benda itu adalah berubah, artinya tidak konstan. Nah, hal ini mengakibatkan adanya percepatan lain selain percepatan sentripetal. Oke teman-teman, kita simak. Oke, nomor 15. Nah, ini lumayan banyak, nomor 15 dari gerak dua dimensi ya. Oke. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan yang meningkat sebesar 0,6 meter per sekon kuadrat melalui jalan melingkar. Oke, dengan jari-jari 20 meter. Ketika kecepatan sesaat mobil 4 meter per sekon, tentukanlah komponen kecepatan tangensialnya, B, komponen kecepatan radialnya, C, besar dan arah kecepatan total. Nah, berarti kasusnya gerak melingkar ini tidak beraturan, kelajuannya berarti akan menyebabkan 3 percepatan: tangensial, radial, dan total. Oke, sebelum kita mencari nilai-nilai ini, yuk kita coba gambarkan situasi soalnya seperti apa. Jadi misalkan ini ada sebuah mobil, dia akan melewati sebuah lintasan yang lintasan yang melingkar ya. Jadi misalkan ini mobilnya dari sini gitu ya, ini mobilnya dari sini gitu. Jadi kita lihatnya dari atas ya teman-teman. Nah, lihatnya dari atas ya. Nah, ini mobilnya gitu. Oke, nah biar situ. Kemudian si mobil ini ya, si mobil itu akan melewati lintasan melingkar ini. Oke. Nah, kemudian jari-jarinya udah tahu 20 meter ya. Oke, jadi jari-jari teman-teman ini jari-jarinya adalah R-nya adalah 20 meter. Nah, contohnya seperti ini, nanti dia bakal benar sebenarnya. Gitu ya. Nah, jalannya seperti ini. Oke, ya kayak di bundaran gitu ya. Oke, kita akan jawab teman-teman, cukup mudah sekali ya. Oke, nomor A, percepatan tangensial. Ingat, percepatan tangensial itu apa? Percepatan yang diakibatkan oleh kecepatan tangensialnya yang selalu berubah-ubah itu. Oke, teman-teman. Nah, coba kita cek bagaimana cara mencari percepatan tangensial. Percepatan tangensialnya adalah gimana teman-teman? Dari kata-kata di soal, sebuah mobil bergerak dengan kelajuan yang meningkat. Ingat, kalau lajunya meningkat artinya kecepatan atau lajunya itu berubah. Oke, tiap waktu pastinya meningkat sebesar 0,6 itu tiap waktu ya teman-teman. Nilai ini adalah tiap waktu. Oke. Nah, berarti teman-teman, yang namanya perubahan kecepatan itu adalah percepatan. Percepatan apa? Percepatan tangensial, karena kelajuan yang berubah-ubah di sepanjang lintasan. Nah, itu adalah nilainya percepatan tangensial teman-teman. Sehingga untuk menjawab percepatan tangensial cukup mudah, kita langsung aja lihat di soalnya. Berarti perubahan kelajuannya ya, perubahan kelajuan tiap detik itu tidak lain adalah ini nilainya 0,6 meter per sekon kuadrat. Ini nilainya positif atau negatif? Positif, karena meningkat teman-teman, meningkat ya. Berarti si arahnya kemana kira-kira kalau meningkat? Arahnya positif, berarti si mobil itu misalkan di suatu titiknya di sini, berarti dia lagi ke arah sumbu X gitu ya. Positif kan kalau ke arah sumbu X. Nah, berarti arah tangensialnya kira-kira ke sana, di titik ini, karena kita akan meninjau di satu titik aja. Di saat mobil 4 sekon, berarti pada saat titik gitu, ke saat. Oke, jadi udah dijawab nih. Jadi percepatannya adalah 0,6 meter per sekon kuadrat. Oke, arahnya misalkan ke arah ke kanan ya, ke sumbu di topi. Oke, kemudian nomor B, komponen percepatan radial. Nah,
kecepatan radial itu adalah komponen yang arahnya radial, radius, berarti menuju pusat lingkaran. Jadi kira-kira dia akan ke sini. Sini. Ya, teman-teman. Nah, ini arah radial. Kira-kira ini arah radial. Arah radial itu tidak lain adalah sentripetal kan yang menuju pusatnya. Jadi arah radial itu tidak lain adalah sentripetal. Besarnya sentripetal kita udah tahu, berarti laju kuadrat per R-nya teman-teman. Lajunya pada titik itu kita udah tahu nih, kecepatan sesaat pada titik itu berapa? 4 teman-teman. 4 kuadrat dibagi R. R-nya udah ada 20. Nah, ini berapa teman-teman? Ini kira-kira 0,8 meter per sekon kuadrat. Oke. Arahnya kita kira-kira karena ini arahnya ke kanan, berarti ini arahnya ke bawah ya teman-teman. Nih, berarti arahnya ke minus J misalnya. Kalau kita lihat di sini ya, dari atas gitu, itu sumbu X, sumbu Y. Ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke. Menuju ke pusat minus ya. Kemudian nomor C, besar dan arah percepatan total. Oke. Nah, percepatan total itu merupakan result atau resultan dari kedua vektor ini ya. Jadi kira-kira di sini. Nah, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, berarti A totalnya ini A total. Nah, berarti A totalnya itu adalah A totalnya. Kita kuras saja teman-teman, kita kuras ya. Jadi depan kuadrat kali ini. Jadi akar dari A depannya apa? A radial kuadrat tambah A tangensial kuadrat. A radialnya kita udah ada berapa? 0,8 kuadrat ditambah 0,6 kuadrat. Ini sulit istimewa ya teman-teman. Teman-teman pasti tahu jawabannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Kemana arah percepatannya? Arahnya itu biasanya kalau vektor berarti kita cari dari sudut ya. Berarti sudutnya arah itu. Jadi dari tangan ya. Tangan tetanya adalah tangan itu apa? Depannya apa? Nah, depannya adalah AR ya. Berarti AR dibagi A tangensial. Berarti 0,8 per 0,6. Nah, teman-teman nanti bakal tahu pakai kalkulator itu sudutnya kira-kira adalah 53,1 derajat. Kemana arahnya? Berarti arahnya ini kemana itu? Menuju ke dalam lintasannya, ke dalam lintasannya. Kenapa ke dalam? Lintasannya kan ini, berarti ini masuknya. Kalau keluar itu kan berarti ke sini. Keluar, nah keluar kan sini, keluar lintasan. Ini kan ke dalam. Ini kan masuk lintasan. Lintasannya kan yang melintang. Oke, jadi arahnya adalah 53,1 derajat ke dalam lintasannya. Oke, teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan tentang gerak melingkar yang kelajuannya berubah. Oke, sampai jumpa dalam kesempatan. Tetap optimis, tetap semangat untuk menggali ilmu-ilmu di fisika dasar. Sampai jumpa teman-teman. Salam berfisika.com.